Pada titik mana Anda menyadari bahwa ada surat perintah penangkapan? Saat saya menjadi viral, saya langsung tahu. Saya bilang, saya seorang Zionis. Mereka memposting alamat mereka, nomor identitas kami, alamat rumah kami, semua yang bisa Anda bayangkan. Kembali ke Turki berarti penjara bagi saya. Turku Afci adalah seorang mahasiswa dari Turki yang sedang belajar di Israel. Setelah 7 Oktober, dia membuat beberapa komentar secara online. Dia mengatakan bahwa dia mencintai Israel dan bahwa dia seorang Zionis. Sejak saat itu, ada surat perintah penangkapan untuknya di Turki dan dia tidak bisa pulang. Turku, selamat datang. Halo, terima kasih banyak. Turku, kamu masih sangat muda dan sudah melewati begitu banyak hal. Itu sangat tidak adil. Untuk sebuah negara yang seharusnya menjadi sekutu Israel, yang sejak Erdogan berkuasa, hubungannya memburuk dari sekutu menjadi hampir seperti musuh. Ceritakan pengalaman pribadi Anda. Mengapa Anda datang ke Israel dan apa yang terjadi? Terima kasih banyak, ada begitu banyak hal yang bisa dibicarakan. Saya tahu. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih secara pribadi kepada Anda. Merupakan suatu kehormatan bisa berada di sini bersama Anda. Dan saya rasa saya bisa memanggil Anda sebagai Ibu Yahudi saya. Saya sangat-sangat senang Anda memanggil saya Ibu Yahudi. Karena saat kita bertemu, Anda sama sekali tidak tahu apa-apa tentang saya. Itu benar-benar kebetulan. Dan Anda langsung berkata, apakah kamu punya tempat untuk pergi saat Sabat? Datanglah bersama keluargamu. Sungguh luar biasa. Ya, kami juga menyayangimu. Sekarang kami sudah menganggapmu sebagai keluarga. Ya, Turku, kami senang sekali kamu di sini. Dan kamu tahu, kami senang sudah menganggapmu sebagai keluarga. Tapi ceritakan sedikit tentang saat kamu tiba di sini. Kenapa? Kenapa seorang gadis dari Turki yang bukan Yahudi datang ke Israel untuk belajar? Apa yang terjadi? Jadi, aku tumbuh besar di Turki. Aku dibesarkan dalam keluarga yang sangat sekuler. Dan bisa dibilang, dalam istilah Turki, kami adalah keluarga yang berpikiran kiri, progresif. Dan kami juga patriotik. Kamu tahu, kami benar-benar terhubung dengan konstitusi sekuler kami. Dan itu selalu menjadi tujuan utama kami untuk melindungi konstitusi sekuler kami di Turki dan melindungi Republik Turki. Begitulah dia mengambil visinya. Begitulah dia mengubah negara ini. Tepat sekali. Jadi, saya selalu punya keinginan untuk belajar politik. Lalu saya bertemu orang-orang Israel di Israel, tapi saya tumbuh besar di Kuwait ya. Maksudmu orang Israel di Turki? Ya, dan sebelum 7 Oktober, kami punya banyak turis Israel di kota asal saya. Mungkin 90% turis berasal dari Israel, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Luar biasa. Mereka mengubah seluruh pandangan tentang Israel di kota asal saya. Bahkan saat saya masih di SMA, kami bermain merah dam di kelas. Jadi saya bertemu dengan mereka dan saya bilang, saya ingin belajar di luar negeri. Dan mereka berkata, kenapa tidak di Israel saja? Pada saat itu memang sedang ada konflik di Sekjar, ya. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihatmu. Ya Tuhan, saya selalu ada di tengah konflik terkait Yerusalem. Ya, dan kamu tahu, saya tumbuh di lingkungan yang pro-Palestina. Dan di Turki, seperti saya rasa penonton perlu memahami bahwa di Turki, tidak seperti di Iran, orang-orang progresif lebih bersimpati kepada Israel. Mereka lebih memahami tentang perjuangan Palestina, bagaimana hal itu digunakan oleh rezim mereka. Tapi di Turki, orang-orang progresif juga pro-Palestina. Jadi, begitulah saya tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Tapi saya selalu bertanya-tanya, karena kami bekerja dengan orang-orang yang ingin mengubah negara saya menjadi negara Islam. Dan rasanya seperti saya mendukung tujuan mereka. Dan ini bukan untuk rakyat Palestina. Ini untuk sebuah ideologi. Dan saya mendukung ideologi itu yang pada akhirnya akan menyakiti negara saya. Dengan kata lain, ideologi Islamis adalah hal terakhir yang kamu inginkan ada di negaramu. Tepat sekali. Jadi, ketika ada konflik di sejarah, saya berpikir, begini, saya ingin membaca cerita dari sisi Israel. Tidak semua yang dilakukan Israel itu salah. Seperti apa yang mereka katakan, bagaimana mereka membela hal ini. Dan kemudian, itu yang kamu dapatkan dari media di Turki? Iya. Semuanya adalah tanggung jawab Rus. Orang-orang Israel, suatu hari mereka bangun dan berkata, hari ini aku ingin menghancurkan rumah, membunuh orang miskin. Mereka juga ada di sini setiap hari. Tepat sekali. Gelar doktor. Jangan hari ini. Ya, ini adalah propagandanya. Dan aku berpikir, ini tidak mungkin kenyataannya.
Lalu aku bicara dengan teman-teman Israel yang aku temui. Lalu aku juga melihat halamanmu. Kamu sendiri dan Emily, kalian adalah orang pertama yang aku kenal. Influencer atau jurnalis pertama bisa dibilang dari Israel. Lalu aku berpikir, oke, ini tidak seperti yang kita baca atau kita lihat. Ini lebih rumit dari yang kita kira. Lalu aku melihat salah satu artikel dari Profesor Universitas Ibrani. Lalu aku mencari tahu tentang Universitas Ibrani, dan aku berpikir, universitas itu didirikan oleh Einstein. Ada banyak profesor hebat di sana. Aku bisa belajar bahasa Ibrani, Arab. Aku ingin belajar politik. Adakah tempat yang lebih baik dari itu? Wow. Dan akhirnya aku berakhir di sini. Dan meskipun kamu tahu aku lebih lembut daripada teman-temanku, lingkunganku tentang Israel. Aku pikir aku tahu lebih banyak, tapi seluruh perspektifku berubah. Maksudku, semuanya berubah. Aku tidak tahu apa-apa tentang Yudaisme, orang Yahudi, dan Israel. Tapi kamu cukup berani meninggalkan negaramu dan belajar di Israel. Ini bukan seperti kamu pergi ke New York atau tempat yang sudah dikenal, atau Paris atau London. Kamu datang ke Israel. Itu adalah sebuah pilihan. Ya, itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, Turku, kamu tahu. Ya, sebenarnya ibuku ingin aku pergi ke Eropa. Ya, itu akan menjadi hal yang normal yang dilakukan oleh seorang pelajar Turki. Ya, tapi tidak ada yang pergi ke Yerusalem. Jadi itu yang kumaksud. Kamu datang ke Yerusalem. Itu cukup. Itu benar-benar berani dan luar biasa. Iya. Bagaimana reaksi teman-temanmu ketika kamu bilang, aku akan ke Yerusalem untuk belajar? Mereka bilang, kamu gak akan dapat teman di sana. Orang Yahudi cuma berteman dengan orang Yahudi. Dan kamu gak akan dapat teman. Itu gila, di sana selalu ada perang. Dan sebenarnya, itulah gambaran saya tentang Yerusalem. Dan kamu tetap datang, itu maksudku. Dengan semua propaganda negatif ini dan teman-temanmu bilang, tidak ada yang akan berbicara denganmu, kamu tidak akan punya teman. Tapi kamu tetap datang. Kenapa? Karena aku ingin datang dan melihat dengan mataku sendiri. Ya, karena menurutku, Turki sedang berubah menjadi wilayah yang berbahaya, di mana Erdogan sedang mengubah negara kita menjadi negara otoriter Islam yang penuh teror. Ya. Dan aku harus datang ke Timur Tengah dan melihat apa yang sedang kita hadapi. Aku tidak bisa menganalisis itu dari Eropa. Itu luar biasa. Oke, jadi kamu sampai di sini. Apa kesanmu? Kamu tahu, aku ingat kenalan pertamaku di Israel. Aku mendarat di bandara, dan aku melihat orang-orang Haredi ini, dan aku berpikir, ya Tuhan, mereka benar-benar ada. Aku terkejut, kamu tahu, sebegitu tidak tahunya aku dulu. Aku pikir, Kenapa kamu berpikir yang lain? iya, and then, aku terkejut saat di universitas. Hari pertamaku, aku masuk kelas dan aku melihat mahasiswa dari Ramallah, mahasiswa dari tepi barat, dan mahasiswa Yahudi, Kristen, Armenia. Dan itu sangat mengejutkanku, karena mahasiswa dari Ramallah dari tepi barat tidak dikendalikan oleh Israel. Dan mereka tetap menerima mereka. Ya, dan itu sangat mengejutkanku. Aku tidak pernah membayangkan Israel akan melakukan itu. Kamu sampai berpikir, wow, ada semacam apartheid di sini. Ya, benar sekali. Dan para mahasiswa yang sama, mereka melakukan protes setiap minggu. Mereka sedang protes, ya tentu saja. Mereka sedang protes. Oke. Jadi kamu tiba di sini, mulai belajar, kamu berbaur. Ya, seolah-olah itu mudah. Aku rasa kita mirip, orang Turki dan orang Israel. Aku Inggris. Ya, dan orang Israel suka Turki. Ya. Aku bilang padamu, mereka benar-benar suka. Mereka masih menonton, kamu tahu. Mereka menonton acara Turki. Benar sekali. Dan masih. Itu mengejutkan bagiku, karena semua kebencian dan sikap permusuhan terhadap Israel dari Turki, mereka tidak peduli. Mereka masih menonton acara Turki. Mereka masih mendengarkan musik Turki. Dan itu aku tidak tahu. Dan dari segi pariwisata, Turki penuh dengan orang Israel sampai beberapa tahun terakhir. Dan Istanbul adalah tempat persinggahan. Ya, saya sudah 25 kali ke Istanbul untuk transit ke Spanyol. Itu adalah bandara penghubung utama, tapi sejak Erdogan pada dasarnya menjadi pihak yang bermusuhan dengan kami, sekarang sudah digantikan oleh Dubai. Tapi sekarang ceritakan pada kami. Jadi kamu di sini, kamu sudah berbaur, kamu seorang mahasiswa, kamu menjalani hal-hal biasa yang dialami mahasiswa, terutama mahasiswa internasional.
Kapan pihak-pihak di Turki mulai memusuhimu? Setelah 7 Oktober, Ya. tentu saja aku tidak bisa diam saja. Dan kemudian ketika mereka mengetahui ada seorang gadis Turki yang membuat konten pro-Israel dan membela Israel, mereka mulai membuat banyak pemberitaan tentangku. Jadi kamu menjadi berita utama di Turki karena secara terbuka mendukung Israel karena kamu tinggal di sini. Iya, Bagaimana itu mempengaruhi keluargamu? Apa yang terjadi? Kamu bangun suatu pagi dan namamu ada di koran? ya, aku kaget. Bukan cuma di koran, aku jadi viral selama berhari-hari. Viral. Kenapa? Apa yang kamu katakan di internet? Aku bilang aku seorang Zionis dan aku merasa lebih aman di Israel daripada di Eropa. Itu memang fakta. Aku rasa orang-orang juga merasakan hal yang sama. Ya. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Ya. Dan mereka tidak bisa menerima ini. Bahkan mereka menulis bahwa saya punya 2 kewarganegaraan. Saya adalah tentara IDF. Tepat sekali, saya mendapatkan begitu banyak uang. Iya. Dan itu kampanye besar-besaran terhadap saya. Dan tidak ada satupun yang benar. Dan itu adalah sesuatu di luar kendali saya. Saya mencoba menjelaskan diri saya dalam bahasa Turki, tapi tidak peduli apa yang saya katakan, mereka sudah membenci saya. Mencoba dan menuduhmu. Ya. Ini seluruh media yang sedang kita bicarakan. Seluruh media negara melawanmu. Aku hanya punya ponselku, kau tahu? Dan melawan seorang wanita muda di Israel. Tepat sekali. Bagaimana hal itu memengaruhi keluargamu? Keluargaku tentu saja. Aku menempatkan mereka dalam posisi yang sangat sulit. Mereka harus pindah untuk sementara waktu karena alamat mereka dipublikasikan dan orang-orang menelpon mereka. Mereka menyebarkan data pribadimu. Tepat sekali, nomor identitas kami, alamat rumah kami, semua yang bisa kamu bayangkan. Foto-foto mereka juga, dan keluargaku tidak pernah ke Israel. Mereka sangat berbeda dariku. Dan mereka orang-orang tua. Dan tentu saja, aku merasa bersalah. Dan kami berhenti berbicara. Dan tetap saja, aku dengar kadang-kadang mereka ditangkap begitu saja. Seperti, apakah kalian orang tua dari gadis Zionis ini? Ya Tuhan. Jadi, demi melindungi mereka, kami tidak berbicara, dan mereka pun tidak senang. Dan saudaraku tidak bisa menerimanya dengan baik, karena dia berkata, kamu mempertaruhkan nyawamu, kamu mempertaruhkan keluarga kita, dan kamu tidak bisa kembali lagi. Dan aku juga bisa memahami sudut pandangnya. Tentu saja. Jadi kamu memang berkorban untuk mereka, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Tepat sekali, itu memengaruhi seluruh hidupku, semuanya. Semuanya jadi terbalik. Turku, kapan kamu menyadari bahwa ada surat perintah penangkapan untukmu? Dan kenapa? Untuk apa mereka menangkapmu? Karena kebebasan berpendapat? Saat aku viral, aku langsung tahu. Karena di Turki, memang begitulah cara kerjanya sekarang. Mereka punya ribuan akun troll. Troll. Terus ya, kontrol dari organisasi sebelumnya. Dan mereka membuat sesuatu menjadi viral. Dan kemudian itu menarik perhatian orang-orang. Dan ya. Menerima surat perintah penangkapan. Untuk apa? Untuk apa mereka menangkapmu? Oke, sekarang itu karena menghina Presiden Turki. Jadi, direktur itu sendiri telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, Karena menghina dia. Benar. Apakah orang-orang di Turki ditangkap karena berbicara tentang Erdogan? tentu saja. Jadi, itu bukan lagi demokrasi bebas seperti dulu. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ketika saya mendapatkan surat perintah penangkapan ini karena menghina Erdogan, orang-orang Turki menganggap ini hal yang sangat biasa. Seolah-olah mereka tidak melakukannya. Mereka bukan seperti yang kamu harapkan. Tentu saja, kamu akan mendapatkan ini. Ini hal yang sangat biasa. Tapi ketika saya memberitahu kamu, atau seseorang dari Eropa, dari Israel, mereka sangat terkejut. Inilah sebabnya mengapa hal ini menjadi sangat besar di Israel. Tapi Turki dulu juga seperti itu. Iya, Sebelum Erdogan, ada kebebasan berpendapat. Aku salah? Ya, kebebasan pers. dulu tidak seperti ini. Waktu aku masih kecil, tidak. Sama sekali tidak seperti ini. Dulu ada banyak acara TV. Mereka mengkritik Perdana Menteri, Presiden, benar-benar dengan cara yang sangat keras. Tapi sekarang tidak, rasanya hampir mustahil. Setiap kali seseorang mengatakan sesuatu,
Kami merasa khawatir untuknya. Seperti dia mungkin akan berakhir di penjara. Itu mengerikan, Tuku. Bagaimana generasimu di sana menanggapinya? Maksudku, apakah mereka hanya berkata, "Iya, beginilah keadaannya, kita harus menerimanya." Apakah ada perlawanan? Maksudku, aku tahu ada perlawanan serius dari oposisi. Aku tahu ada pemimpin oposisi yang populer, seperti wali kota Istanbul, kalau mereka belum memasukkannya ke penjara. Apakah ada kemungkinan Erdogan bisa kalah dalam pemilu dan kita akan melihat Turki yang baru? Menurutku, harapan terbesar kita sekarang adalah generasi muda. Karena menurutku semua generasi, meskipun mereka menentang Erdogan, mereka sepertinya sudah terbiasa dengan sistem ini. Menurutku itulah bahayanya. Ya. Itu lebih berbahaya daripada keberadaan Erdogan, karena orang-orang jadi terbiasa dengan rezimnya dan mereka tidak bisa menerima hal itu. Tapi generasi muda mereka tidak menerimanya. Dan inilah sebabnya semua pemimpin oposisi, semua wali kota di penjara. Karena dia tahu jika dia ikut pemilu, dia akan kalah. Jadi, dia sedang membentuk ulang semua partai oposisi dan juga partainya sendiri. Bahkan sekarang dia sedang membentuk ulang partai-partai oposisi. Em, Sedemikian rupa sehingga dia tahu kalau ikut pemilu dia akan menang. Jadi pada dasarnya dia mengubah aturan agar dia tetap bisa menang. Tepat sekali. Jadi apa artinya ini secara praktis untukmu, Turku? Dengan adanya surat perintah penangkapan, itu berarti kamu tidak bisa pergi ke Turki? Kamu tahu, aku selalu berusaha mengabaikan semua dampak buruknya. Aku tidak memikirkan hal-hal seperti, aku tidak bisa kembali lagi ke negaraku, bagaimana dengan keluargaku? Aku tidak memikirkan semua ini. Aku berusaha berpikir secara positif supaya aku bisa tetap produktif. Aku berpikir, sekarang aku bebas. Aku bisa mengatakan apa saja yang aku mau. Kamu tentu saja bisa dari sini. Ya, benar sekali. Dan kamu tahu, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Dan aku ingin menganggap ini sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan kepadaku. Dan aku harus mengubahnya menjadi sesuatu yang besar. Seperti undang-undang menghina Erdogan ini telah menyakiti ribuan orang di Turki. Dan mungkin aku bisa menjadikannya sesuatu yang berskala global. Global, Global. global dan glow. Aku bisa menarik perhatian global. Aku bisa membuat karyaku jadi lebih besar. Jadi aku benar-benar mengabaikan semua efek buruknya. Aku fokus pada hal-hal baik. Dan inilah caraku tetap positif. Ya, kamu memang orang yang sangat positif. Apakah kamu suka hidup di sini, di Israel? Ya, aku sangat menyayangi teman-temanku. Kamu punya kehidupan yang baik. Sekarang kamu tinggal di Tel Aviv. Ya, kamu punya kehidupan yang baik. Kamu punya kehidupan yang bebas, kurasa. Ya, tentu saja. Kamu tahu, itu membuatku sangat bahagia. Aku bisa saja, saat aku pergi ke pantai di Tel Aviv, apapun itu, di sana ada kehidupan. Orang-orang berada di luar. Mereka menikmati hidup. Dan itu membuatku bahagia hanya dengan melihat mereka. Apakah kamu sudah menemukan teman dan komunitas di sini? Apakah kamu merasa betah di sini sekarang? Ya, terutama setelah orang-orang di Israel mendengar ceritaku. Ya, kamu sudah muncul di berbagai media Israel. Kamu tidak tahu, para ibu, ayah, pesan-pesan yang aku terima. Mereka benar-benar luar biasa. Aku merasa seperti aku adalah putri mereka. Seluruh negeri sekarang telah merangkulmu. Ya, dan ini gila karena aku bukan Yahudi. Aku orang Turki, aku seorang imigran, dan mereka bahkan memulai kampanye untuk membuatku tetap di Israel. Itu luar biasa. Jadi, kamu tahu, apa yang kamu lakukan sekarang adalah kamu sedang mencari suaka di sini. Iya. Kenapa kamu mencari suaka? Karena kembali ke Turki berarti penjara untukku, dan yang lebih buruk lagi, serangan fisik. Mereka menyiksa para tahanan. Ehm, Bahkan jika bukan petugas polisi, para tahanan itu sendiri. Ya Tuhan, jadi mereka akan tahu ceritamu. Jadi, pada dasarnya hidupmu dalam bahaya. Ya, bahaya serius sebenarnya. Jadi, kamu sudah mengajukan suaka. Semoga kamu mendapatkan suaka. Dan kamu akan membangun hidupmu di sini? Ya, semoga saja. Aku sedang dalam proses. Ya, semoga kamu bisa. Dan saat ini, bisakah kamu setidaknya pergi ke tempat lain dengan paspor Turkimu, asalkan bukan ke Turki?
Sekarang belum bisa, karena aku masih dalam proses. Kamu masih dalam proses. Oke, tapi pada akhirnya kamu bisa. Selain itu, aku tidak yakin apakah aku bisa menggunakan paspor Turkiku lagi. Karena kalau aku menggunakan paspor Turkiku dan pergi ke negara lain, Aku bisa saja berada di negara yang punya perjanjian ekstradisi dengan Turki. iya. Jadi kalian tidak tahu, mereka bisa melakukannya. Selain itu, saya diundang ke beberapa konferensi di Miami dan Brasil, begitu banyak tempat. Tapi sekarang, saya bilang saya tidak bisa kembali. Saya perlu menetap. Menurutku kamu bertindak cerdas. Dan jika kamu nanti mendapat suaka, semoga kamu segera memiliki paspor Israel. Dan kemudian kamu menjadi warga negara Israel seutuhnya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi pertama-tama, aku ingin pantas menjadi orang Israel. Kamu mau? Aku ingin pantas untuk dicintai. Ya, menurutku, Turku tidak banyak orang yang pernah mengalami apa yang sudah kamu alami. Bahwa kamu telah berdiri bersama rakyat Israel, bersama orang-orang Yahudi, dan itu memiliki konsekuensi pribadi, karena berdiri bersama orang-orang Yahudi dan warga Israel. Jadi menurutku, tidak ada yang lebih pantas mendapatkannya selain kamu, sayang. Terima kasih banyak. Aku benar-benar tidak pantas. Terima kasih. Dan selain itu, aku tahu kamu melakukan pekerjaan luar biasa dalam penelitian. Iya, Mungkin bisa ceritakan sedikit tentang apa yang sedang kamu lakukan, sekaligus menyelesaikan studimu? Kamu sedang bekerja untuk beberapa lembaga pemikir yang sangat penting. ya, saya memang bekerja di beberapa tempat, tapi sekarang saya di Pusat Kebijakan Terapan Yerusalem. Dan pada dasarnya, kami bekerja agar Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel oleh lebih banyak negara, serta menangani aktivis radikal, aktivis di Yerusalem dari negara lain. Iya. Qatar, Turki. Ya. Dan itu penting karena uang pajak kita digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ya. Dan saya pikir itu juga harus menjadi perhatian masyarakat Turki. Ya, benar. Karena untuk inilah uang mereka dipakai saat mereka menderita di tengah ekonomi yang terpuruk. Ya, memang banyak. Kamu benar. Saat aku menjadi wakil wali kota, kami memahami bahwa ada banyak pengaruh Turki yang sangat negatif di bagian timur Yerusalem, radikalisasi, memberikan beasiswa untuk mengirim anak-anak ke universitas radikal. Dan kamu ingin rakyat Turki tahu bahwa untuk inilah uang pajak mereka dipakai. Tepat sekali, iya. Apakah media Turki masih mengundangmu untuk berbicara? Atau sekarang mereka juga memboikotmu? Aku rasa mereka takut untuk melakukannya. Karena terakhir kali aku diundang, mereka, termasuk stasiun TV dan pembawa acaranya sendiri, harus membayar harga yang mahal. Wow, hanya karena mewawancaraiku. Iya, dan aku bilang hal-hal yang sangat biasa, seperti berapa lama kami menghabiskan waktu di tempat penampungan. Dan suatu kali aku bilang, hari ini kami tidak mendengar sirena apapun, hari ini tenang, dan memang tenang. Tapi mereka bilang, dia berbohong. Kenapa kalian memberinya panggung? Tel Aviv hancur. Dan apakah ada harapan untuk Turki? Aku pikir kita harus percaya. Dan karena ini di Israel, menurutku pemahamannya adalah negara besar berikutnya, negara strategis berikutnya, yang akan menjadi masalah besar bagi kita setelah Iran, semoga ketika mereka akhirnya jatuh, adalah Turki. Ya, kamu tahu tidak? Selama Trump masih menjabat, kurasa tidak akan ada masalah. Tapi Trump tidak akan menjabat selamanya. Masih ada 2,5-3 tahun lagi. Iya, dan sekarang orang Turki pasti akan marah padaku. Tapi pada akhirnya, Erdogan ingin menjadi pemimpin dunia Muslim. Itulah yang diinginkan. Dia ingin memulihkan kekaisaran Ottoman, bukan? Ya, dan seperti katakan padaku, gubernur kami mengatakan mimpinya, menteri dalam negeri kami mengatakan mimpinya adalah menjadi gubernur Yerusalem. Menjadi gubernur Yerusalem. Mantan menteri kami mengatakan, kita bisa mengorbankan 300-400 ribu tentara Turki untuk membebaskan Yerusalem. Katakan padaku, apakah Israel adalah bahaya atau kementerian-kementerian itu yang berbahaya bagi Turki? Tentu saja, kementerian-kementerian itu seperti apa jenisnya? Retorika itu. Itu? Iya. Ya, dia memang ingin membangun kembali kekaisaran Ottoman. Dia juga melihat dirinya sebagai pemimpin dunia Muslim sekarang. Itulah kenapa dia berbahaya. Tapi, siapa yang akan mengakui dia sebagai pemimpin umat Muslim? Tidak, mereka semua akan berpihak pada Arab Saudi. Arab Saudi tidak akan membiarkan dia mengambilnya begitu saja. Dia sudah terbuai hayalan. Juga aku bilang padamu, Orang Palestina juga. Mereka tidak menginginkan kita 100 tahun yang lalu. Mereka memilih bekerja sama dengan tentara Inggris Kristen melawan tentara Turki Ottoman Muslim. Mereka tidak menginginkan kita. mereka perlu tahu itu.
Mereka harus berhenti menyebarkan kebohongan bahwa mereka hidup damai di bawah tentara Ottoman. Tidak, mereka sangat tidak menginginkan kita. Mereka membutakan ribuan tentara Turki. Mereka menyiksa dan kita kalah perang di sini. Mereka mengusir kita dari sini, lalu mereka kalah perang melawan Yahudi. Dan tetap saja, kenapa itu harus jadi masalahku? Kenapa itu harus menjadi sesuatu yang membahayakan negaraku, tentaraku, setelah ratusan tahun berlalu? Seperti kita tidak punya masalah apapun yang harus diselesaikan dengan Israel lewat diplomasi. Kita bisa bicara apa saja. Kamu masih bisa mengkritik pemerintah Israel. Ya, Tapi kita tidak punya alasan untuk bermusuhan satu sama lain. Tidak ada alasan. tentu saja tidak. Kecuali, seperti yang kamu bilang, dia ingin menjadi pemimpin dunia Muslim. Dan tampaknya, menyerang negara Yahudi yang masih muda adalah salah satu cara untuk mencapainya. Dan Turki yang sudah terradikalisasi. Beginilah cara Iran menjadi radikal dengan menggunakan isu Palestina. Israel adalah musuh kita, Amerika adalah musuh kita. Kita perlu berinvestasi di bidang militer, kita perlu berjuang, kita perlu mendanai pasukan proksi seperti yang kita lakukan terhadap Hamas sekarang. Dan pada akhirnya, rakyat kita menderita di bawah ekonomi seperti ini. Dan kita masih mencoba berinvestasi pada sesuatu, pada ancaman yang sebenarnya tidak ada. Iya, yang mereka ciptakan sendiri. Pada dasarnya, hantu-hantu yang mereka ciptakan sendiri. Tuku, apakah sebagian besar temanmu masih sekuler? Apakah komunitasmu, komunitas orang tuamu, atau kamu melihat ada perubahan? Apakah generasi baru menjadi lebih radikal, lebih religius, atau hanya para pemimpinnya saja dan masyarakatnya tetap sekuler? Tidak, komunitasku akan selalu tetap sekuler. Dan juga yang aku lihat, generasi muda, mereka tidak sulit untuk membuat mereka menjadi radikal. Wah, Ya. mereka bisa melihat dunia luar dan mereka berusaha sangat keras. Mereka membangun semua sekolah agama ini dan mereka membayar begitu banyak kepada para murid itu. Mereka berinvestasi pada para murid itu. Tapi tetap saja, mereka tidak bisa mengambil generasi muda. Jadi menurutmu, sifat orang Turki masih liberal dan sekuler? Karena kami ingin menjadi bangsa Turki. Kami bukan orang Arab, kami orang Turki. Iya. Dan kami benar-benar terikat dengan konstitusi sekuler kami. Prinsip-prinsip Atatürk. Iya. Itu adalah sesuatu yang kami pegang teguh. Dan kau tahu, aku pikir Erdogan untuk waktu yang lama, dia tidak akan pernah mengubah konstitusi sekuler. Hanya praktis di dalam, hanya Mencoba mengubah cara orang hidup. ya, tapi soal konstitusi, karena kalau dia mengubah konstitusi, akan ada revolusi besar. Ya, dan tetap saja, aku dengar hanya 13% dari populasi yang menginginkan konstitusi yang tidak sekuler. Sisanya masih menginginkan konstitusi yang sekuler. Ya, Itu seperti rumah susun bagi negara ini. Itulah yang berhasil dilakukan oleh Ataturk. tepat sekali. Ya, saya benar-benar berharap mereka menang. Orang-orang yang ingin mempertahankan konstitusi itu, dan mereka mendapatkan pemimpin yang lebih baik, yang memang layak mereka dapatkan di masa depan, bukan seseorang yang akan membawa negara mereka ke dalam perang dan permusuhan tanpa alasan. Ya, benar sekali. Yah, Turku, untuk bagianmu, kamu adalah wanita yang sangat berani. Dan kami sangat bersyukur kamu ada di sini, bahwa kamu telah membela kami, bahwa kamu telah membayar harga pribadi itu. Dan aku berharap biayanya semakin berkurang setiap tahun, dan mereka melupakan niat untuk menangkapmu, seorang wanita muda yang luar biasa dan cerdas. Mereka menangani masalah nyata dan bukan hal konyol seperti ini. Dan semoga kamu segera menjadi warga Israel. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.